Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya mulai ini apa namanya ayat yang ditugaskan sama saya untuk moderator, ayat 26 surat Al-Baqarah. Saya bacakan lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allahu Akbar. Ayat Al-Baqarah ayat ke-26. Ini saya coba tarkibnya, masih ada beberapa yang harus saya konfirmasi untuk pertanyaan dan diskusi. Ini ayatnya panjang, jadi saya bagi dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi potongan-potongan ayatnya. Seperti dilihat di tanda-tanda di bacaan, ini ada jim, kemudian silah, kemudian ada jim, ada mim ini untuk berhenti, jadi sesuai dengan itu. Pertama adalah huruf inna, sesungguhnya, inna nasoba rofa'u adalah huruf nasob dan taukid. Nahwunya dikosongkan, kemudian Allah, Allahu, Allah, lafal jalalah Allah, mansub, itu adalah sebagai isim inna di sorofnya. Kemudian di nahwunya adalah sebagai mubtada. Kemudian la, ini adalah huruf nafi, di nahwunya juga dikosongkan. Kemudian yastahyi, artinya segan, sesungguhnya Allah tidak segan. Fi'il mudhari' marfu' dhamir huwa, wazan 10 istahya yastahyi, ini sebagai khobar. Kemudian berikutnya ini adalah an, artinya untuk, ini huruf masdariyah. Huruf masdariyah artinya ini adalah bagian dari khobar inna. Jadi yasriba adalah membuat, itu adalah fi'il mudhari' mansub dhamir huwa wazan 2, yaitu doroba yadribu ai, jadinya wazan kedua. Jadi ini adalah fi'il fa'il. Kemudian masalan ini adalah perumpamaan, artinya isim mansub sebagai maf'ul bih. Nah, ini saya mungkin diskusi apakah dia maf'ul bih satu atau sebagai hal dari yasrobu tadi. Ma ini adalah huruf zaidah, jadi tidak ada i'rabnya. Kemudian ba'udotan itu adalah artinya nyamuk, adalah badal dari masalan, yaitu huruf kata yang ketujuh, sebagai mansub. Di posisinya pada nahwu adalah maf'ul bih 2 atau maf'ul bih. Kalau masalahnya jadi hal, ma ba'udotan ini menjadi maf'ul bih. Kalau masalahnya jadi maf'ul bih 1, ini jadi maf'ul bih 2. Fa ini adalah huruf atof, kemudian ma adalah isim mausul mansub ma'tuf ke
nyamuk tadi, ba'udotan ke huruf ke kata yang ke-9. Jadi maktuf ke situ. Kemudian fauqoha adalah lebih rendah darinya. Ini adalah sebagai dorof makan, lalu madzhurufnya adalah ha. Kemudian dia mansub dan dia juga silah dari dari yang. Ini jadi ini di sini bisa mausul silah dari wauqudatan adalah mausul silah. Ini juga apa namanya? Dorof mazum dari fauqo ha. Kemudian ya juga posisi sebagai mudhof ilaih dari fauqo ha, ini adalah mudhof ilaih. Dan ini posisinya adalah sebagai bagian dari ini karena ada huruf fa ataf sehingga bagian dari ma ba'udotan ma fauqoha itu adalah jadi satu. Jadi posisinya sama dengan di atas. Ini adalah sampai sini adalah satu bagian yang pertama. Kemudian fa berikutnya adalah huruf anggap sebagai huruf istinaf sehingga ini adalah bagian yang kedua dari ayat tadi. Jadi amma adapun artinya adapun adalah huruf syarat sebagai huruf pemisah ya, atau untuk merinci kalimat berikutnya kayak rancian dari amma misalnya. Kemudian alladzina adalah orang-orang, ini adalah mausul, posisinya marfu sebagai mubtada. Kemudian amanu, orang beriman, ini fa'il madhi, domirhum, wazan ketujuh, ya amana yu'minu. Kemudian ini sebagai silah dari alladzi tadi, sehingga ini mausul silah. Nah, jadi makanya ini adalah kalimat sendiri, jadi mubtada ini mempunyai kalimat amanu yaitu fi'il fa'il. Dan ini adalah menjadi tadi menjadi syarat dari kalimat berikutnya. Ini fa-nya ini adalah fa jawab. Fa jawab sini adalah tadi mubtada, kemudian ini adalah khobar. Khobarnya itu sebagai jawab dari syarat yang mubtada di atas. Kemudian di dalam khobar ini ada kalimat lagi di dalamnya yaitu ya'lamuna, mereka mengetahui, fi'il mudhari' marfu dhamir huwa, wazan keempat alima ya'lamu ia. Jadi wazan keempat ini adalah fi'il fa'il. Kemudian anna bahwasanya ini adalah huruf nasab dan taukid seperti inna nasoba rofa'u, dan ini ada kalimat berikutnya sampai ke an-nawaha al-haqqu min rabbihim. Ini adalah maf'ul bih dari ya'lamuna. Jadi ini mempunyai hunya adalah isim ina, kemudian nahunya adalah mubtada, dan al-haqqu ini adalah isim marfu khobar dari ina. Jadi di sini adalah sebagai khobar. Kemudian ini saya anggap sebagai punya mausul sifat dari min rabbihim. Sama rabbihim adalah mausul sifat ini. Jadi ini bagian dari khobar tadi. Jadi masih ini satu atau bisa ini masuk. Saya ragu ini apakah ini bagian dari khobar ini atau dia sebagai hal dari al-haqqu ini. Jadi di sini adalah mi rabbihim ini aja jair majrur, kemudian rabbihim itu sendiri adalah idhofah dari rabbihim, jadi mudhof if. Jadi ini saya ragu apakah ini masuk bagian dari khobar atau ini adalah hal dari khobar yang al-haq. Ini adalah bagian yang kedua dari ayat 26 tadi. Kemudian selanjutnya adalah wawu atof. Wawu atof ini amanya ini adalah saya bikin di sini adalah ma'tuf ke 15 sampai ke 25. Jadi 27 sampai ke 37 ini adalah ma'tuf ke 15 sampai ke 25.
di sini. Nah, ini adalah jadi posisinya sama dengan yang di atas tadi, ada syarat dan juga ada jawab. Amma adalah adapun ada huruf syarat dan sebagai perinci. Kemudian aladina orang-orang yang adalah isim mausul marfu ini adalah sama dengan persis dengan yang di atas tadi adalah mubtada. Kemudian dia ada kalimat tadi di dalamnya yaitu kafaru fi'il madi domirhum wazan diden kafaru yakfuru kafaro yakfuru jadi au jadi ini wazan ketiga jadi ini adalah mausul silah jadi ini adalah sebagai mubtada. Kemudian fa ini juga adalah fa jawab sehingga ini adalah dari fa sampai belakang ini adalah jawab sampai ke 37. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ini adalah jawaban dari syarat wa ammal ladzina kafaru. Ini yaquluna adalah kalimat sendiri fa'il fi'il mudhari marfu dhamir hum wazan 4 qala yaqulu au. Ini adalah juga maf'ul bihnya juga sering disebut sebagai makul kaul. Jadi apa yang dikatakan itu adalah menjadi inti dari perkataan itu disebut itu adalah maf'ul bihnya dan itu sebagai kalimat tersendiri yaitu madza ini adalah isim istifham. Kemudian maf'ul bih dari ini adalah maf'ul yang didahulukan dari aroda. Aroda yang di ini. Aroda ini fi'il fa'il. Kemudian dengan ini karena domirnya huwa wazan tugu wazan 7 aroda ya yuridu. Jadi ini wazan 7 aroda yuridu. Jadi wazan 7 kemudian lafal jalalah Allah adalah sifat marfu sebagai fa'il. Fa'il dari aroda. Kemudian bihadzal masalah ini juga ada huruf mim kecil artinya di sini harus berhenti kalau dalam bacaannya sehingga ini pasti satu kalimat tersendiri makanya sini berhenti di sini. Ini adalah sebagai fa'il, kemudian bihadza masalah ini adalah maf'ul bih atau lah ini saya juga ragu apakah dia sebagai hal atau sebagai maf'ul bih. Ini bikin diskusi. Kemudian masalah ini adalah tamyiz dari bihadza masalah ini diterangkan dengan masalah adalah perumpamaan. Nah ini kalimat yang ketiga, kemudian yang keempat ini adalah kalimat berikutnya adalah yudhillu bihadza katsiran wa yahdi bihi katsira. Ini ada huruf jim di sini kecil dan bacaannya sehingga bisa saya anggap ini adalah kalimat tersendiri. Fi'il madhi yudhillu wazan ketujuh juga hadzallu yudhillu fi'il fa'il kemudian bihadza ini adalah jar majrur, maf'ul bih atau hal. Ya, ini juga saya selalu ragu ini kalau apakah hal atau maf'ul bih. Yang jelas ini adalah kasironnya adalah maf'ul bih. Ini apa 1 2 atau 3 hal kemudian ini maf'ul bih. Kemudian ini adalah wawunya adalah wawu athof. Ini ma'tuf di 43 sampai ke 46 ini adalah ma'tuf ke 38 dan 41 yang di sini. Makanya ini saya putihin karena ini adalah sama sebagai atof. Jadi i'rafnya juga sama nanti ilmu mudhari' marfu domir huwa wazan 2 hadza yahdi fi'il fa'il kemudian ini adalah bihinya juga sama dengan di atas jar majrur sebagai maf'ul bih 1 dan ini adalah maf'ul bih 2
itu kasiron, sama persis dengan di atas. Jadi ini langsung ataf ke atas. Kemudian potongan ayat yang kelima ini adalah yang terakhir, huruf atof ini ma'tof ke 38 dan juga ke 31, jadi sama dengan di atas tadi posisinya. Jawama huruf nafi, yudilu, fi'il madi, domir huwa, wazan ketujuh, adolla, yazillu. Ini adalah fi'il fa'il. Kemudian bihinya sama dengan di atas tadi, jar majrur juga sebagai maf'ul bih 1 dan ini maf'ul bih 2. Ila adalah huruf pengecualian dan al-fasiqin adalah orang-orang fasik. Ini adalah isim jamak mudzakkar salim mansub, posisinya sebagai maf'ul bih. Itu saya kira seluruh ayatnya. Ya. Silahkan masukan-masukannya untuk perbaikan. Langsung ke gambar dulu aja. Yang gambar Ustaz, ya. Gambarnya saya pisahin di sini. Sudah nampak? Belum. Belum ya. Saya bikin di sekarang Belum. Masih gambar yang lama. Yang lama ya. Mungkin di apa? Ininya tuh Di mana ya? diklik tuh di bagian gambarnya. Di Kan zoomnya ya. ada di bawah itu. Di sebelahnya kali, Pak. 226 bagannya apa nih? Itu bukan, itu anunya konsepnya. Saya bikinnya Oh, konsepnya. di Sebelah PowerPoint. kanan atau di bawah kali, Pak? Harus Caranya keluar, Pak. Keluar share lagi, Pak. gitu ya. Oh. Bentar, saya coba. Ini memang Ganti bingung. ganti file. Screen share, stop. Iya. Terus masuk. Ya. Ini ya, Pak. Iya, betul. Ya, masuk. Ya. Ini pakai gini ya. Ini rangkuman syarat Al-Baqarah ayat ke-26. Ini ayatnya di atas. Ini adalah innallaha tadi sebagai mubtada dan ini sampai ke di sini la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, ini adalah khobar. Kemudian an yadriba ini adalah anak kalimat. Mana ini? Kok lompat? Baliknya kemana? Ini aja lah. Kelihatan? Ya. Ya. Ini adalah fi'il fa'il dan sebagai hal, dan ini adalah mubtada'nya. Sampai di sini saya batasin tegas. Di sini adalah batas ini karena mubtada' dan khobar. Kemudian di sini adalah ada syarat dan jawab. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim adalah jawab. Ini adalah mubtada' dan khobar. Fi fa'il maksudnya fi'il fa'il amanu. Kemudian fayaquluna di sini ya, fi'il fa'il dan ini maf'ul bih. Kemudian di sini ada kalimat lagi, anak kalimat mubtada dan khobar dan hal. Kemudian yang berikutnya, nah ini potongan yang ketiga dan 4 dan 5. Ini yang ketiga ini adalah syarat dan jawab ma'tuf dengan yang sebelumnya, mubtada dan khobar, dan ini adalah fi'il fa'ilnya di sini maza aroda, kemudian maf'ul bihnya di belakangnya Allahu bihadza masalah. Ini juga fi'il fa'il didahului oleh maf'ul bih, kemudian nikhal, dan ini yang masalah ini adalah tamyiz dari bihadza. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih simpel, yaitu karena ini adalah ma'tof ke sebelumnya, ya
yaqsidu bihi katsiran wa ya'ti bihi katsiran. Ini fi'il fa'il maf'ul bih, ini ataf ke sebelumnya. Jadi ini fa'il maf'ul bih, ini juga ataf ke sebelumnya di sini, sehingga ini fi'il fa'il dan maf'ul bih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Silahkan sampai di situ. Ya, boleh tanya Pak Imran? Pak Imran, Ya. bisa kembali ke tabel Pak? Tabel, jadi harus keluar tadi ya. Gimana caranya? Kok keluar ya? Iya. Udah ke tabel, Pak? Belum Pak Imran. Oh, Mungkin harus keluar kembali dulu. Harus keluar lagi, Pak. Caranya gitu. Keluar lagi di share tabel. Nggak bisa dua-duanya ya. Iya, nggak bisa. PowerPoint ya, Pak? Satu Pakai PowerPoint PowerPoint, ya yang satu Excel. Oh, Kalau gitu. saya boleh nanya dulu nggak sebelum pindah ke tabel? Ya. Oh iya, Yang silakan Bu. di bagan. Di bagan, Bagan, ya. kenapa ada garis merah itu antara mubtada dengan khobar? Garis titik-titik itu apa maksudnya, Yang Pak? ini. Kan mubtada Ini. dengan khobar itu nggak boleh dipisahkan ya harusnya ya. Dia kan jadi satu kesatuan kan. Itu kan tarkib minimalnya harus ada mubtada dan khobar. Berarti nggak boleh dipisahin kan mubtada dan khobar. Yang di sini ya, yang di depan. Iya. Saya Ini juga mengacu yang kedua ini. Pokoknya semua yang mubtada dan khobar harusnya nggak boleh dipisahkan, Pak. Satu kalimat, tapi kalau syarat dan jawab apakah nggak boleh ya? Mungkin sebaiknya kembali lagi. Karena ini kan diambil dari tabel ya. Tapi kan secara aturan kan harusnya mubtada dan khobar itu nggak boleh dipisah ya. Iya, memang. Benar, Pak Imron. Ya. Ibu Yanti betul bahwa yang mubtada khobar yang pertama ada bintik-bintik itu harus dibuang. Ya. Tetapi nanti bintik-bintik yang kedua itu bukan karena mubtada dan khobar, tapi itu karena syarat dan jawab. Nah, nanti ada cerita sada musada di situ ya. Nanti tapi harus dijelaskan di tabel. Khusus untuk yang ini. Jadi gini. Pernyataan Bu Yanti betul. Mubtada dan khobar harusnya tidak ada bintik-bintik. Oke, jadi ini saya koreksi yang depan, kemudian yang ini juga karena syarat dan jawab masih boleh, Pak ya. Oke. Kembali ke tabel. Ini save aja lah. Share lagi. Gimana nih? Waduh. Kok malah kemana-mana? Share screen, kembali ke tabel. Iya. Ya, itu Pak Imran. Ya. Nomor 5 Pak Imran. Nomor 5 ya. Ya, itu kan Pak Imran menuliskan huruf masdariyah ya. Tapi belum tercermin gambarannya di dalam sorobnya itu. Mestinya kalau menurut pendapat saya bahwa ayat riba itu kan sebagai masdar muawwal ya. Kalau masdar muawwal mestinya harus ada juga terminannya di kolom sorob itu. Lalu karena ayat riba itu berupa jumlah, maka menurut saya masih bisa dilanjut sampai dia mufidah nanti, sehingga masdar muawwalnya itu jadi panjang ke bawah. Dan kebetulan kalau kita takwil menjadi masdar sorry, kedudukannya kan nasab ya. Sehingga menurut saya ayat riba itu sebagai masdar muawwal itu kedudukannya di dalam nahwu itu adalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya itu panjang.
Iya, itu Pak Imron yang pertama. Terus yang kedua mungkin nanti ya di yang berikutnya itu saya lihat kok banyak berbeda nomor wazannya ya. Kenapa kok bisa wazan 7 kebanyakan Pak Imron ya di nomor 31, 33, 38 itu sepertinya mungkin clear ya Pak Imron ya nomor 31. Nah, Yakulu kok Nomor 31. itu kan kola Yakulu ya Pak ya. Kola Yakulu. Iya. Itu kan AU ya. AA, AU. AI, AU. Ya berarti 3 kan? Wazan 3. AU. Iya. Nomor 33 juga begitu. Saya kira tidak wazan 7 itu wazan 2 ya. Aroda yuridu ya. Sama dola itu Ar- juga. Kalau Aroda Yuridu Kalau akhirnya Arda karena ini 7 saya lihat 7 karena ini awalnya kan ada Hamzah, iya. kemudian di apa namanya mudhoreknya yu. Jadi kalau A Iya. sama yu biasanya itu yang tambahannya adalah 1. Kalau tambahnya 1 itu A dan yu di belakangnya. Iya. Misalnya Kalau wazan 7 kan muslimah Hah? kalau wazan 7 kan aslama yuslimu ya. Afala yufilu. Jadi saya Iya. lihatnya hanya A sama U aja. Kalau menurut saya itu sih wazan 2 ya. Terus yang selanjutnya juga nomor 38 mestinya juga menurut saya itu Nomor sama jadinya ya. 38. Iya. Adalla yudillu ya. Saya Kenapa menganggapnya wazan 7 ya? karena azola tadi sama A sama U. Kalau A sama U itu selalu di situ adalah tambahnya 1. Misalnya afala yufilu. Itu kemudian Oke. yang fa'ala yufa'ilu. Semua yang tambahnya 1 itu adalah apa namanya wazan yang sulasi mazid. Pak Imron, Ya. kayaknya harus diulangi coba dari atas satu-satu. Coba parang putih satu-satu, jangan semua. Mau pilih yang mana? Nomor 31 kalau saya menurut saya wazan 3 ya. Qala Sebentar, yaqulu ya. sebentar parang putih. Urut dari atas, mau wajah, mau oke. nomor berapa dulu? Nomor 5 aja tadi. dulu kalau begitu. Nomor Nomor 5. 5 dulu aja. Oke, Yang terus. Masdariyah dulu. Oh, bukan. Maksud saya itu nomor wajan itu dibetulkan dulu. Cara membetulkannya mau mulai dari nomor berapa tadi? Jangan semua. Oh, begitu. Nomor Ya, 31, Pak. Nomor 31. Oke, buka 31 gitu. Ya, 31 ini. Oke, Itu kan kesimpulannya kola yaqulu ya. Ya. Mestinya kan A, I, AU wazan 3 ya. Ya, A, itu wajan AU ya. 3. Ya. Jadi Ya, wajan betulkan 3. itu bukan 4 tapi 3 gitu loh. 3 Tiga itu. Iya. Nah, oke, terus Ya, nanti saya Nomor 33 itu mungkin ini berbeda ya. Aroda yuridu. Mungkin benar Pak Anu ya, mungkin benar wazan 7 ya, karena 4 huruf ya. Oke, jadi nomor 33 setuju wajan 7. Iya, aroda yuridu ya. Berikutnya apa lagi? Yang berikutnya nomor 18 mungkin juga sama ya, dola yudilu ya, dolala ya. Kok Tapi naik menurut lagi saya ke kok atas? tidak ya. Kalau menurut saya kok wazan 2 ya. 18 tuh fa. 18 tuh fa. 38 Pak. 38 maaf. 38 ya. Yudillu. Adola Yudillu. yudilu ya. Ya, itu wajan berapa menurut Parangkuti? 7. Saya kok wazan 2 ya. Mungkin saya Wazan lupa 7. ya. Itu Oke, wazan 7. Oke. Mudorik Ya, wajan ya. 7. Ya, terus apa lagi? 7. Sama berarti 49 berarti identik aja. Berarti wazan 7. 49 mudorik wajan 7. 7. Ya, sama dengan yang tadi. Sama dengan 348 itu, Pak. Sudah. Oke. Nah, terus baru Sekarang yang nomor 5, Pak. Ya. Nomor 5. Ya. Ya. Masdar Muhammad. Ya, yang an itu kan dituliskan huruf Masdariyah, tapi di kolom sorobnya itu kan belum juga tercermin huruf Masdariyah itu. Ya. Sehingga kalau menurut saya itu kan masdar mu'awwal ya. Kalau kita takwil ke masdar sori itu kan berarti kedudukannya nasab ya. Sehingga dia menjadi maf'ul bih. Karena kebetulan yang riba itu adalah jumlah, maka dia masih mencantor yang di bawahnya sehingga dia nanti sampai mufidah. Sehingga menurut saya itu masdar mu'awwalnya itu sampai ke bawah.
yaitu ke Sampai nomor 13 kali ya. 13. 13. Ya. 13. Ke 13 tuh maf'ul bih dibungkus sama Ya, maf'ul itu bih. dari maf'ul bih. Maf'ul bih dari yastahi ya. Yastahi. Ya, Ulangi dari nomor 5 sampai 13 jadi Ya. masdar muawwal, gitu kan? betul. Nah, itu dulu satu-satu. Karena itu Sehingga masdar warnanya beda ya. muawwal, maka dia boleh menjadi maf'ul bih bagi fiil fa'il nomor 6, gitu kan? Iya. Sorry, Nomor fiil 4. fa'il nomor Nomor 4. 4, sorry, nomor 4. Nomor 4. Ya, oke. Sedangkan khobarnya memang dari nomor La yastahi. mana? La yastahi. Ya, Nomor dari 3 maksudnya, Pak. dari Nomor mulai 3 ya. 3, ya, dari 3 Ya. sampai 5. Oke. Pak Irom, layastahi ini nggak ada fiil fa'ilnya, ditambahkan dulu sehingga nanti gampang menambahkan maf'ul bihnya gitu. Oh, Iya, jadinya jadi berarti ya. Ya. jadi khobarnya itu Pak Imron itu sebelah Ya. kanan tegak, kolomnya itu khobar. Ya. Yastahi fiil fa'il yang khobar sekarang ada tulisannya itu begitu. Ya. Oke. Ya. Sebentar, ini agak sulit nanti memperbaikinya, Pak. Oke, yang penting Iya. Pak Imron ngerti deh maksudnya Ya, Pak insya Allah. Angkuti dan Pak Fauji Ya. tadi. Oke, baik. Jadi ini Teruskan. 4 jadi ada fiil-fiil ya. Fiil Ya. Ya, fa'il fiil di situ ya. fa'ilnya ya. Fiil Oke, fa'il. baik. Teruskan sekarang. Mana lagi Warnanya yang mau diperbaiki? Nanti berubah semua warnanya. iya berubah warnanya. Jadi ada anak kalimat. Jadi ada Ada anak kalimat ya. Oke. Baik, teruskan. Yang lain, kalau ada lagi setelah Parangkuti. Mungkin ini satu lagi ya. Jadi 5 sampai 13 tadi kan dibungkus dengan Maf'ul bih ya. maf'ul bih sebagai karena adanya Dari. masdariyah itu ya. Ya. Tetapi di dalamnya tadi yadriba fi'il fa'il mudhari. Kemudian masalah kan. Yadriba masalan itu adalah mansub maf'ul bih. Sampai di situ. Tetapi kemudian lanjut dengan ma ba'udotan, ma berupa itu ziyadah badal ya. Iya. Dari jadi Masalah. dia mausul sifat ma ba'udotan. Ya, dari masalah ma ba'udotan itu sebagai mausuf sifat. Ini disorofnya. Kemudian ba'udotan sendiri kan isim nasab na'at tadi ya. Kemudian fa di situ atof. Kemudian muncul ma fauqoha sebagai mausul silah juga. Ya. Fauqohnya sebagai zorof silah. Fauqohanya zorof madruf. Nah, itu di sorofnya gitu. Nah, kemudian mulai dari masalan 7 sampai 13 itu di kolom kalimat itu satu kesatuan maf'ul bihnya. Iya. Ya kan? Yadriba sendiri kan fi'il fa'il. Ya kan? Nomor 6. Jadi di grup kita kemarin diskusinya masalah ma ba'udotan fama fauqoha itu di kolom nau itu sebagai satu rangkai maf'ul bih, satu kesatuan begitu. Jadi dari 7 sampai 13 ya, Pak ya? Ya. Dari 8 harusnya ya. Bukan. Ya 7 sampai masalah itu kan tersendiri itu Pak maf'ul bihnya tuh. Iya, maf'ul bih. Tersendiri. Iya, dari itu. Silah di bawahnya baru nyambung gitu. Iya, tapi itu sebenarnya karena dirangkai masalah itu dirangkai dengan ma fauqoha, dia ma sendiri itu ziyadah badal, ma ba'udotan itu mausul sifat ke masalah gitu. Masalah.
Ya. Kemudian ma fauqoha juga itu adalah mausul silah. Nah, tetapi rangkaian 7 sampai 13 itu satu kesatuan maf'ul bih gitu. Terhadap nomor 6. Dari fi'il fa'ilnya yadriba nomor 6 gitu. Iya, betul ya. Oke. Ya, betul ya. Ya, nanti dirubah. Itu dulu deh, itu dulu. Di bawah ada juga saya lihat tadi, tapi itu yang nampak sekarang. Good. Sampai 13 clear dulu ya. Seperti itu perbaikannya, nanti akan ditunjukkan itu apa perbaikannya. Oke, berikutnya dari 14 ke bawah silakan. 14 ke bawah. 14 ke bawah. Nah, ini Kalau saya Fanya ini nggak masuk Silakan khobar ini. Bu Yanti, silakan. Saya boleh nggak? Saya sih melihatnya kalau misalnya 16 dan 17 itu bisa nggak ya menjadi satu kalimat yang tarkib minimalnya udah tam gitu ya. Jadi itu merupakan kalimat syarat gitu ya. Jadi alladzina-nya sebagai mubtada, mana khobarnya amanu. Kan mausul bisa kan sebagai mubtada gitu ya. Nah, sementara fi'liyahnya itu menjadi khobar. Jadi kalimat syarat itu menjadi kalimat yang sempurna gitu. Sehingga nanti kalau di bagannya itu, sehingga itu memang bisa dipisahkan, dikasih garis titik-titik. Tapi kalau misalnya seperti yang dibuat sama Pak Imron, kalau dia hanya mubtada'nya aja yang alladzina amanu, kemudian mulai fa sampai ke bawah menjadi khobar, itu nggak bisa dikasih titik-titik karena dia yang alladzina amanu itu tadi kalau hanya itu sebagai mubtada tidak boleh dipisahkan dengan khobarnya. Gitu sih saya jadi menganggapnya alladzina amanu itu jumlah sempurna menjadi kalimat syarat. Nanti kalimat jawabnya mana? Kalimat fi'liyah mulai dari ya'lamu sampai ke hum. Gitu sih. Him sampai rabbihim. Gitu aja Berbeda sih. sama Ibu ini kita beda dari situ. Kalau mana tadi? Mulai dari 16. Fa'amma ya, fa'ammal lazina amanu. Nah, amma ini kan sebetulnya memang kalimat syarat ya. Salah satu kalimat syarat. Kemudian pasti butuh jawab. Jawabnya nanti di fa itu 18. Ya kan? Nah, cuman kita kemarin diskusi juga tentang ini. Itu di pekan 45 halaman 8 ya. Amma itu dalam posisi begini itu disebut juga dengan fi'il syarat. Amma. Jadi pekan 45 halaman 8 itu ada contohnya. Jadi amma selain dia huruf syarat, dia juga berfungsi sebagai fi'il syarat. Seakan-akan fi'il syarat. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu adalah alazi, karena alazina itu adalah mausul, maka alazina amanu satu paket, mausul silah, itu menjadi fa'il syaratnya. Sehingga kita menempatkan di kolom nahu, nomor 15, amma itu fi'il syarat, kemudian allazina amanu fa'il syarat, dan dia dua-duanya fi'il syarat dan fa'il syarat itu sebagai mubtada gitu. Ya. Kemudian jawab mulai dari fa'ya'lamuna annahul haqqo itu dan seterusnya sampai 25 mir rabbihim itu adalah khobarnya. Khobar di mana mubtadanya tadi ammal lazina amanu. Nah, sementara amal mubtada itu di dalamnya ada fi'il syarat dan fa'il syarat berupa amma dan allazina amanu. Mengacu kepada pekan 45 halaman 8. Oh, 45 halaman 8. Pekan 45. Maksudnya buku barangkali ya. Buku ya, buku bukan pekanannya, buku. Ya, ini buku KBI nih. Buku KBI. Ya. Buku KBI. Jadi itu bukanya di
pekan 45 halaman 677. Sebentar, saya buka lagi. Pak Pratiwa kemarin yang mengawal ini. Karena KPI 1 dari setiap pekan mulai halaman 1. Kalau di file PDF-nya itu halaman 677. Ya. Di Iya situ kan? ada penjelasan tentang tafsil ya, tentang amma. Di sini Amma itu adalah huruf tafsil di mana amma itu langsung sebagai fiil syarat. Nah, maka betul Pak Taufik tadi Taufik. bahwa syaratnya itu sejak amma berhenti sampai di 17. Dan ada lagi Teh Yanti, alladzina amanu. Apabila awal kalimat, maka aladina boleh menjadi mubtada dan amanu menjadi khobar. Kalau di tengah-tengah kalimat, dia aladina itu mausul dan amanu adalah silahnya. Setiap mausul butuh silah. Jadi itu adalah sebagai mubtada. Nah, bahwa kenapa jawab itu juga sebagai khobar, ini adalah harus diceritakan oleh Pak Hatta. Pak Hatta udah hadir nggak? Karena nanti akan ada nomor 21. Mana 21? 21. Nah, ini ada namanya sada musada yang dulu ditanyakan oleh Ibu Lisma. Di mana mulai 20. Anha al-haqqo min rabbihim itu sebetulnya masdar muawwal tapi mengandung 2 maf'ul bih yang dibutuhkan oleh ya'lamuna oleh si 19 gitu. Pak Hatta udah hadir nggak? Alhamdulillah hadir Pak. Mangga silakan tolong dijelaskan. Ini agak jelimet ya. 15 sampai 25 itu tolong dijelaskan dulu. Kalau itu sudah oke, nanti yang 26 ke bawah kan jadi sama penjelasan. Bisa dijelaskan Pak Hatta? Mengenai amma itu sudah benar tadi bahwa amma itu naba an harfi syarati wa fi'li syarati. Nah, jadi amma itu menempati kedudukan sebagai huruf syarat sekaligus fi'il syaratnya. Jadi huruf syarat sekaligus fi'il syarat ditempati oleh amma. Sedangkan setelah amma itu mesti adalah mubtada. Jadi amma itu nempel kepada jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar. Nah, tetapi karena amma itu sudah dikatakan sebagai mengganti huruf syarat, nah tentunya khobarnya ya, harus dibarengi dengan pak. Nah, mengapa paknya tidak langsung fa amma pak? Kalau ditempelkan fa amma pak, nah itu tidak apa ya, istilahnya mah nggak enak lah kalau kita mengucapkannya. Makanya untuk pak ditempelkannya di khobar. Jadi fa amma nempel kepada mubtada, sedangkan pak nempelnya kepada khobarnya. Pak mesti nempel kepada khobarnya. Makanya untuk di sini apa kalimatnya? Fa ammal ladzina kafaru ya. Fa ammal ladzina kafaru, maka setelah amma harus mubtada. Makanya alladzi sebagai mausul dan kafaru sebagai silahnya. Jadi kafaru fil fa'il sebagai silahnya. Amanu Pak Hatta. Ya, amanu dulu. Oh, ammal ladzina amanu ya. Ya di bawah juga ada. yang di atas ya, yang di atas. Yang di atas, yang di atas. 15. Yang di atas ya, yang di atas. Nah, 14. berarti amanu itu mesti menjadi silah dari alladzina, tidak boleh sebagai khobar. Karena khobar dari amma itu mesti yang ditempeli pak itu, pak jawab. Jadi pak jawab itu mesti nempel kepada khobarnya. Nah, jadi berarti khobarnya itu jumlah fi'liyah kayak lamunanya, ya lamuna. Iya, jadi khobar mesti pak itu mesti nempel kepada khobarnya. Jadi
Pak jawab dari amma itu mesti nempel kepada khobarnya. Jadi amanu tidak boleh dijadikan khobar dari alladzina, tidak boleh. Itu mesti sebagai silah dari alladzina. Oke, Itu yang saya bisa sampaikan untuk itu. good. Terus untuk Pak, yang 23 sampai 25 itu hal ya, tidak khobar, dihapus aja khobar. Pak Muslim, Kemudian maaf Muslim. annahul haqqu mir rabbihi ya. Ya, Annahul haqqu mir rabbihim. Nah, itu kan ditakwil masdar ya. ya betul. Nah, berarti itu Maf'ul bih. menempati maf'ul bih dari ya'lamuna itu. Iya. Udah betul, Pak. Udah betul, udah Ya betul. benar. Udah betul. Iya, sudah Yang benar. yang 23 yang jadi hal. Oke. Ya, Pak Atta, Pak mangga. Atta, ini ada istilah huruf syarat. Huruf itu kan nggak punya ighrob, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau dia nggak punya ighrob, dia nggak bisa bersatu sama mubtada itu. Nah, yang mubtada'nya itu alladzina, Ya betul. bukan Tapi amma. ini kan masih sama-sama kuning. Nah, Mestinya kan nanti itu putih itu, Pak. urusan nanti Pak Musib yang akan Ya, Pak nanti Musib yang nanti akan nanti mengolah saya masalah perbaiki warna itu. itu aja. Yang mubtada itu alladzina, nah fa amma itu mesti Ya sebagai betul. huruf syarat. Nah, sedangkan alladzina sebagai mubtada. Nanti Pak Musib yang untuk mengolah warna Ya, itu nanti Pak Musib. nanti saya jawab itu. Oke. Terus berikutnya sebelum ke 26 karena 26 tuh copy paste dari itu ya, dari 15 dari 14. Masih ada antara 14 sampai 25? Saya izin Mungkin membacakan yang PDF pekan 45 itu sedikit Bapak Ibu-ibu ya Pak Musrif. Ya. Itu amma di sini tulis artinya adapun, sedangkan atau sedangkan adalah huruf syarat yang sekaligus sebagai fiil syarat yang bermakna memerinci. Titik. Nah, fiil jawabnya harus diawali dengan huruf fa. Nah, ya jadi benar. nyambung dengan yang disampaikan oleh Ustaz Hatta tadi, maksud saya gitu. Oke, udah clear kok itu. Baik, Ya. kita teruskan ke 26 ya. Silakan Pak, Bapak Ibu kalau ada. Saya kira ini copy paste dari yang atas ya, barusan udah dijelaskan Pak Hatta. Tinggal Iya. pertanyaannya adalah 38. Itu kenapa dia jadi kalimat sendiri, padahal dia adalah menjelaskan masalah. Sifat kayaknya ya. Dengan ya, jadi itu harus nempel kepada, kan itu sedang menjelaskan masalah, makanya terjemahannya itu ditulis perumpamaannya, padahal di kalimat 38 nggak ada cerita, nggak ada tulisan perumpamaan. Dia Pak Musrif, Di, sebelum ke itu boleh lihat yang ini, yang nomor 31, Pak. silakan. 31 itu kan yakuluna ya. Dia ya. sebagai fiil fa'il, kemudian dia berkata apa gitu kan ya. Berarti ada makulun kaulnya, yaitu mada Mutlaqah. radallahu bihada masalah gitu kan. Ya, Nah, betul. kemudian yang mada itu maf'ul bih dari aroda gitu. Maf'ul Iya muqaddam. betul. Kodam. Maf'ul muqaddam. Oh, gitu. Mada. Ini kan isim istifham ya. Ya, Kalau istifham itu biasanya kan di awal jumlah ya. Kalau di awal jumlah itu dia menepati sebagai mubtada sebatas pengetahuan saya gitu. Apakah oke. boleh gitu jadi itu gitu, Nah, Pak? buka dulu pekan 47 halaman 715. Coba, ada nggak? Ada yang bisa baca? Membaca. Pekan berapa? Pekan 47 halaman Mana tadi ya? 715. Meleset lagi. Pekan Mm-mm. 47 ya. Halaman berapa Pak Musrif? Halaman 115. kalau saya 715. Yang ada mada itu halaman berapa coba? Enggak, tadi halaman berapa yang Pak Musrif punya? Mada itu dari halaman 17 di bawah ya, nyambung ke halaman berikutnya. Ma dan mada.
Oh, 715. ini halamannya 700-an. Ntar. 715 nomor B. Oh, 715 ya? 715 sedikit lagi. 715 satu lagi. 715. Oke. Nah, Apa contoh tadi? di bawah, contoh di bawah. Mada korokta. Oh iya. Madanya adalah isim istifham berstatus mabni dalam tempat Ya, mansub menjadi maf'ul bih dari korokta, dari yang sesudahnya. Maka disebut tadi maf'ul bih muqaddam. Oh iya, maza itu Itu isim penjelasan. istifham. Isim istifham berstatus mabni sukun dalam tempat status mansub menjadi Ya. maf'ul bih dari fi'il korokta. Yang berikutnya, maka tadi kesimpulannya kan Pak Taufik mengatakan sebagai maf'ul bih dikasih muqaddam gitu ya. Boleh. Iya. Ya. Kemudian ini itu kan setelah yakuluna itu kan di sini tertulis maf'ulun bih, mestinya kan maf'ulun maf'ulun qaul biasanya kita ya. Ya. Itu udah. Iya, mungkin strip aja gitu. Maf'ul bih strip, maf'ulul qaul bisa Itu udah, seperti Pak. Enggak, maf'ul Itu qaulnya udah, Pak. panjang itu. Yang hijau itu loh, Pak. Itu udah, Pak. Udah tuh. Yang menurut vertikal saya hijau itu loh. iya sudah sampai di situ kalau menurut saya, Pak. Udah. Oh iya, tulisannya saya nggak baca Itu yang tegak, maf'ulun Pak. qaul. Itu Iya, yang Bahasa tegak Arab, itu, Pak, Arab. Ada Ada Arabnya loh, Pak. Tulisannya bahasa Ada Arab. Arabnya. Oh, Maf'ulnya Satu maf'ulul Arab, qaulnya satu tulis Indonesia. Arab. Oh, dalam Iya. kurung ya. Ya. Iya. Dikat, oke. Ya, leher saya harus miring lihatnya. Itu diskusinya yang ke bawahnya itu yang jadi masalah. Baik, Jadi masalah itu nanti 38 sampai 46. Sampai terakhir. Ya, bihinya kan mengacu kepada perumpamaan masalan ya. Ya, jadi harus misalkan- connect dengan si masalan. Gitu. Nah, itu. Kalau Bahwa tamyiz emang di sebelah kanan ya, Pak? Iya, ini kemarin Pak Pratiwa nih. Halo, kenapa Bu? Tamyiz itu di sebelah kiri atau di kanan, Pak? Ya sebetulnya gini kan, Itu kalam di kanan harusnya. itu tamyiz harusnya kan hal atau tamyiz gitu. Itu boleh hal, boleh tamyiz ya si masalah. Tamyiz juga bisa, hal juga bisa di situ. Statusnya sama dengan tamyiznya itu sama dengan hal gitu ya. Kalau nggak salah Ustadz Pratiwa kemarin mulai dari 38 dan seterusnya menjadi naatnya masalah gitu ya. Iya, Iya, menjadi karena masalah kan masalah. nakiro, makanya jadi Nakiro, bawahnya jadi kan kalimat mensifati sempurna bawahnya. gitu Hmm. ya. Good. Jadi Jadi Artinya ada itu. artinya bersambung itu ya. ya makanya Ada itu, tapi ada wakof ya? Nah, itu yang saya Ya. karena ada meme Itu ada kecil itu kan wakof berarti. mim itu kan wakof Iya. yang telak Iya. berhenti kan? betul Ya, ya. Kemarin Artinya. diskusi Tapi juga secara itu. Dari- pengertiannya berhenti dalam hal membaca. Iya. membaca. Ya. Oke, yang Boleh bawahnya saya berpendapat, Pak? silakan. Untuk kalimat yudhillu bihi dan seterusnya, itu sebenarnya bisa 3 tarkib untuk kalimat itu. Jadi jumlah itu bisa 3 tarkib. Oh, Yang pertama bisa sebagai istinab yang sudah dijelaskan oleh Pak Imron. Nah, kalau istinab, nah berarti sebelum judul itu sampai masalah itu titik. Nah, sampai masalah titik, kemudian dari yudilu kalimat baru lagi. Itu jika dibuat Istinab. istinab. Ya, itu jadi sampai masalah titik, kemudian kalimat baru lagi jika dibuat istinab. Nah, boleh juga sebagai sifat dari masalan. Nah, karena kita tahu bahwa yudillu bihi kasiron itu dan seterusnya, kalimat tersebut menjelaskan kata perumpamaan. Nah, perumpamaan itu bagaimana? Nah, sifatnya itu bagaimana? Itu boleh sebagai sifat dari masalah.
Ya. Boleh juga sebagai hal. Nah, kalau hal itu sahibul halnya dari lafzul jalalah, dari lafaz Allah. Jadi sifat halnya Allah itu yudillu bihi. Nah, jadi Kasiro. mau milih yang mana silahkan, tetapi dalam cara menerjemahkan di kanan itu beda. Jadi beda, ya. Cara menggambarkan di nahu itu beda, dan menerjemahkan di kanan pun harus sesuai. Nah, kalau titik, kalau di masalah titik, kemudian kalimat baru itu istiqnaf. Nah, kalau dijadikan sifat, nah di masalah itu baru koma, berarti baru koma, kemudian itu mensifati masalah atau ya. Jadi kalaupun yang 3 itu boleh, silahkan bagaimana, tetapi harus dimatchingkan dengan penggambaran dan juga mengartikan di kanan harus disesuaikan. Mangga silahkan. Oke. Jadi kalau jadi ada 3 pilihan ya Pak Pata ya. Ya, mangga. Sebentar, Pak Imron, Pak Taufik. Yang pilihan ketiga jangan dimasukkan karena itu keluar dari KBI sudah. Allah pakai itu menjelaskannya ke Allah. Pilihannya hanya ada 2. Ya? Pak, pilihannya hanya ada 2. Kalau sebagai istiqnaf seperti Pak Imron, maka di sebelah kanan terjemahannya tidak ada lagi dengan perumpamaan itu. Langsung saja bahwa dia menyesatkannya dengan itu. Jadi cerita perumpamaannya itu tidak boleh ada. Nah, apabila kita ngambil dari terjemahan yang ada di mana Departemen Agama dari yang ada dari Al-Quran elektronik atau dari Departemen Agama, pertemuan seperti ini, maka statusnya ini adalah harus sifat dan mausu gitu terhadap masalah dengan perumpamannya itu gitu. Atau malah koma itu yang banyak siapa sih masalah itu kan, yang banyak orang disesatkan oleh Allah dan seterusnya gitu. Oke. Nah, sedangkan 47 ke bawah itu memang istiqnaf dia. Clear ya kalau 47 ke bawah? Yang 47. Lebih. Oke. Dan itu setuju wajan 7 mana parang putih 49. Saya Pak. Ya, wajan 7 betul kan? 49. Ya. Oke, baik. Nah, kalau demikian, sebentar saya tunjukkan hasil revisinya Pak siapa? Imron. Karena nanti akan merubah gambar. Sebentar. Pak Musrip punten. Ya. Itu kan yang 46 itu kasiron nakiroh ya. Kemudian ada di bawahnya itu jumlah. Apa bisa dijadikan apa Nomor ya? berapa, Bu? 46. Oh iya. Kan terpisah Kan tadi- sama awak, Bu. Ya, Iya. pasti Ibu mengatakan apakah itu haliyah? Iya. Ya, oke, saya jawab dengan gambar ya, Bu. Sebentar. Itu pasti itu, karena 2 kemungkinan itu juga. Nanti juga Pak Hatta minta menyiapkan menjelaskan tentang sada masada, cerita di nomor 20 sampai 25. Itu di situ ternyata sada masada yang biasa ditanyakan oleh Ibu Lisma ya. Oke, sebelum itu saya tunjukkan dulu gambarnya, biar nanti sambil lewat. Tinggal setengah jam masalahnya waktunya. Oke, sebentar. Ada di layar nggak? Masih muter, Pak. Nah, ada. Ada. Kurang besar, Pak. Ini? Ya. Ya. Tinggal tabelnya, Pak. Yang belum muncul. Belum muncul. Gerakan aja. Tabelnya ya. Udah. Mari kita lihat. Kurang gede. Mari kita lihat. Kurang gede, Pak. Oh, kurang gede sebentar. Kalau kurang Soalnya ada 2, Pak, itu, Pak. Belumnya ada dikit 2. lagi. Nah. Ada duplikat. Jadi udah. Oke. Nanti saya minta untuk yang 20 sebentar, untuk sementara yang ini dulu. Yang ini tadi saya kira udah clear ya, mubtada dan khobarnya di sini 1 kalimat. Kemudian fi'il fa'il tadi di sini ini dianggap sebagai maf'ul bih boleh.
Tetapi kalau nanti saudara membaca di Irobil Quran, bahkan ini kalau ini sebagai maf'ul bih kan dia nasab nanti status si birunya itu, ya kan? Makanya maf'ul bih itu clear sampai di sini tadi juga Pak Imron juga. Tapi nanti saudara akan menemukan sebetulnya ini ada min sebelum an. Nah, jadi ini karena ada min sehingga ini majrur si biru itu. Nah, karena min kemudian si birunya itu majrur jadi jar majrur, maka maf'ul bih juga tapi pakai goiru sorry sehingga saya tulis di sini maf'ul bih ya, tetapi pakai dalam kurung kapan-kapan mungkin nanti kalau menemukan di eh, eh, penjelasan yang lain menyatakan ini maf'ul bih goiru syuruh bisa mungkin bisa karena apa seolah-olah ada min yang muqaddarah di sini ya sebelum an. Tapi itu sekarang untuk kita KBI jangan cukup saja seperti Pak Imron maf'ul bih aja. Ini semua adalah maf'ul bih sampai di sini clear ya. Dan ini khobar ina dari Allahu mubtada ini khobarnya. Terus kemudian ini masdar muawal, ini masdar muawalnya yang akhirnya dia jadi maf'ul bih. Nah, sementara maf'ul bih yang ini adalah maf'ul bih terhadap nomor 6 yadriba gitu ya. Dari mana datangnya? Karena ini tadi masalah tadi ada yang mengatakan ini adalah boleh saudara bilang ini adalah mausuf dan ini sifatnya sehingga ini mausuf sifat. Di bawah dianggap hal yang sama mausuf sifat juga dihubungkan dengan wawu atop. Jadi berarti ini satu kesatuan mausuf sifat yaitu sebagai maf'ul bih. Tetapi harus dengan catatan bahwa maknya ziyadah kalau mau jadi sifat. Begitu. Tapi kalau ini maknya sebagai mausul, yang ini juga sebagai mausul, maka ini adalah mausul dan silahnya. Mausul silah. Ini juga mausul silah. Cuma di sini silahnya dorob madrub. Begitu. Jadi dua kemungkinan di sini. Ini MS atau MS. Saya pecahkan rekor dunia. Tiongkok kembali. Gunung Ki. Sebentar. Apa itu? Nggak tahu. Jadi Gunung Ki. ini dua kemungkinan bisa mausul silah atau mausul sifat. Oke? Tapi dua-duanya tidak merubah apapun ke kanan karena ini dimaktubkan. Jadi ini satu kesatuan. Gitu ya. Oke, cuma tulisannya kalau ini mubdal ini badal. Kalau ini mausub ini nanti sifat. Gitu. Oke? Bisa diulang Tapi Pak, kalau itu silah penjelasan. kan nggak bisa nakiroh Pak ya. Kenapa? Kalau silah kan harusnya dorob madrub, jar majrur atau jumlah yang mufidah Pak. Ya, Jadi makanya tidak ada ini tidak ada silah yang berubah isim nakiroh sendirian gitu kan. Oh, yang mana? Yang nomor berapa? Silah itu Yang harus jumlah. baudotan itu tidak cocok baudotannya dijadiin Ya. sebagai silah. Kalau saya baca lagi di bukunya yang kemarin, Silah yang itu minggu harus ini kan, jumlah atau harus zibeh. jumlah atau dorob madrub jar majrur. Ya, oke. Jadi oleh karena itu, ketika kita menganggap ini ziyadah dan ini akhirnya menjadi mausuf sifat, jadi tidak nyaman di situ karena ada sesuatu yang terlanggar yaitu baudotan gitulah Pak Pratiwa ya. Iya. Nah, betul. jadi Iya. sehingga pilihannya yang paling enak itu di sini adalah menjadi sifat begitu kan? Iya. Gitu. Iya, baudotannya sifat. Nah, jadi ini adalah MSF terhadap ini, gitu ya. Ini juga MSF, cuma dihubungkan dengan wawu. Silahkan. Oke, clear sampai di sini? Iya. Oke, good. Nah, Iya, yang menarik yang ini. Yang menarik tadi itu tolong nanti Pak Hatta jelaskan di sini yang mengandung dua maf'ul bih. Ini ya. Maf'ul Tadi itu apa?
ada sada masada di Sada masada maf'ul Nah, ini. ini gitu ya. Di sini ada dua maf'ul bih sebetulnya yang menjelaskan untuk ya lamuna. Kalau yang ini tadi sudah clear karena ada di 45677. Silahkan dibaca saja gitu ya. Sedangkan yang ini juga demikian ya. Ini adalah ada di 45677. Nah, yang ini Pak Hatta, apa itu sada masada? Silakan Pak Hatta. Sebenarnya jika kita menganggap ya lamuna hanya mempunyai satu maf'ul bih saja misalnya, Seperti itu gambar ini gitu ya. kita cukup sebutkan bahwa masdar mu'awal tersebut sebagai maf'ul bih dari ya lamuna. Nah, jika kita menganggap bahwa ya lamuna itu mempunyai mempunyai satu maf'ul bih. Nah, yang jadi masalah jika kita menganggap bahwa ya lamuna mempunyai dua maf'ul bih misalnya. Jadi itu mempunyai makna yakin, itu sama dengan zona wa akhwatuha. Nah, kalau kita menganggap ya lamuna ini sebagai zona wa akhwatuha, nah mesti ada dua maf'ul bih. Nah, jadi misalnya zonantu zaidan aliman, misal zonantu zaidan aliman, atau misalnya alimtu zaidan aliman. Nah, alim tu aku tahu, zaidan jaid aliman yang berilmu. Nah ini pun jika kita menganggap sebagai zona wa akhwatuha, tentunya mesti mempunyai dua maf'ul bih. Tetapi di sini, mereka mengetahui, apa yang mereka ketahui, annahul haqqu mir rabbihim. Nah, bahwa perumpamaan itu adalah hak dari Tuhannya. Nah, itu masdar mu'awal dari annahul haqqu mir rabbihim menempati dua maf'ul bih dari ya'lamuna tersebut. Kan biasanya kalau ya'lamuna mempunyai makna yakin, nah jadi misalnya alim tu zaidan aliman. Saya tahu bahwa Zaid itu adalah berilmu. Atau di sini, atau contohnya di sini, ya'lamuna, mereka mengetahui masalah bahwa perumpamaan itu hakon hak misalnya. Ya lamuna masalan hakon. Mereka mengetahui bahwa perumpamaan itu hak. Itu berarti maf'ulnya dua. Tetapi karena di sini dijadikan sebagai isim inna dan khobar inna, makanya khobar ana isim ana dan khobar ana itu ditakwil masdar sebagai satu kesatuan, maka itu menempati dua maf'ul bih dari ya lamuna. Jadi kalau kita mengatakan sebagai sada masada maf'ul ini, berarti menganggap ya lamuna ini sebagai zona wa akhwatuha. Jadi meyakini, ya, mereka mengetahui dalam arti meyakini, ya, mereka meyakini bahwa perumpamaan itu adalah hak dari Tuhannya. Itu yang saya dapat jelaskan. Baik, makasih. Maf'ul 1, maf'ul 2-nya mana, Pak? Ya. Satu. Nah, Terkandung justru di dalam maf'ul 1, maf'ul 2 masdar diringkes cuma satu itu, makanya disebut sada, masada, ini. Jadi hanya satu maf'ul, hanya satu maf'ul, tetapi yang satu maf'ul itu ngajegang. Tahu ngajegang? Jadi dua maf'ul bentuk ya lamuna ditempati oleh masdar mu'awal tersebut. Apa ngajegang bulisme, saya nggak tahu tuh istilahnya. Ya gitulah. Oke. Ngajegang itu apa, Pak? Pak Hatta, sebetulnya kan kalau kita prinsip sada masada itu biasanya ada petunjuk ya, ada petunjuknya di situ, ada masdariyah. Jadi sehingga di sini bukan si annanya itu masuk ke masdariyah gitu kan ya? Iya. Ya, jadi ini kenapa saya tanya, karena nanti kalau ibu dan bapak ketemu dalam Irobil Quran yang menuliskan sada masada di sini, itu ada penjelasannya. Tetapi untuk kemudahan di KBI, saya gunakan gambar ini. Saudara kan sekarang menjadi clear nih, fi'il, fa'il, maf'ul bih, di mana maf'ul bihnya gitu kan adalah sebuah kalimat mubtada
khobar dan seterusnya yang terdiri dari maf'ul bihnya itu masdar muawwal. Jadi ini adalah yang paling ringkas yang bisa diterima oleh kita. Sederhana. Itu yang paling sederhana ya. Oke. Nah, dari situ maka muncullah tadi yang ini di mana berbeda dengan Pak Imronnya adalah di nomor 38 sampai 46-nya itu adalah kemari. Nah, kepada si hal atau tamyiznya itu. Makanya birunya bukan berhenti di sini, tetapi diteruskan sampai ke sini. Di mana ini menjadi anak kalimat yang ke sana nyangklongnya. Di sini dikasih wawu juga nyangklong. Sehingga di sini ada cucu kalimat warna merah. Gitu tadi yang di tempat Pak Imron kan tidak ada ini si cucu ini. Karena ini jadi kuning ke kanan, jadi kuning ke kanan, gitu ya. Jadi nah, itu adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi yang disifatinya Disifati. ya, Tamyiznya. yang dimasifati gitu. Oke, sampai Tapi maf'ul qaulnya ikut ke bawah, Pak. kenapa? Maf'ul qaulnya kok ikut ke bawah? Ya ini dong. Nah, ikut dong. Karena si maf'ulul qaulnya itu kan si biru. Ya kan? Iya. Iya. Tapi kalau di terjemahannya apostrofnya itu cuma sampai yang itu, Pak, sampai tamyiz aja, sampai masalan. Itu yang bikin bingung. Ya, jadi Di terjemahannya apostrofnya itu hanya sampai di masalan aja. Oke, jadi maksudnya apostrofnya harus sampai petunjuknya gitu ya? Iya. Ya, oke. Ya boleh. Silahkan itu diganti apostrofnya sampai ke sana gitu ya. Supaya kaulnya katanya adalah sampai di bawah gitu. Oke. Nah, sedangkan pertanyaannya Ibu Lisma tentang apakah ini wawu atau yang istinaf sehingga ini kuning atau ini haliyah. Kalau ini haliyah, dia akan menjelaskan kepada kuwa yang di atas ini, gitu ya. Karena dia itu tadi pakai wawu atau, maka ini haliyah. Kalau itu haliyah, berarti ini bablas. Gitu jadinya. Ya kan? Ini adalah halnya kepada si merah itu, satu merah gitu. Nah, tadi pertanyaannya Pak Hatta mengenai bukan Pak Hatta, tadi syarat yang ama tidak boleh warna kuning, warnanya tetap putih. Nah, makanya ini putih, tapi bengkok atau tegak di sini tulisan syaratnya. Atau di sini. Nah, boleh juga syaratnya ditulis di sini tegak, boleh. Tapi tidak kuning ini, bagian ininya Pak Imron. Ya. Iya, Pak. Tapi kan Pak bisa jadi isim kan katanya tadi bisa jadi fiil ya? Fiil. Bisa jadi fiil. Itu Kalau begini, fiil kan huruf atau Iya, fiil. fiil syarat mohon maaf. ya, klasifikasi. ya kalau fiil berarti ada muatan i'robnya. Iya, Mohon harusnya maaf dia Ibu muatan Risma, itu i'robnya. bukan fiil ya Pak. Begini, amma itu isim syarat. Nah, amma merupakan amma merupakan huruf. Mohon maaf Huruf tadi syarat, saya ulang, bukan isim, huruf. Nah, amma merupakan huruf menempati posisi huruf syarat dan fiil syaratnya. Bukan sebagai fiil syarat, bukan. Jadi menempati seolah-olah itu sebagai huruf syarat dan fiil syaratnya. Adapun status amma itu tetap huruf. Adapun status amma itu tetap huruf, tetapi menggantikan huruf dan fiilnya. Jadi fiil dan hurufnya ada di sana, ada di amma. Tetapi status amma tetap sebagai huruf. Ya, fiilnya syaratnya harusnya adanya sih. Penjelasan. Jadi dalam bahasanya naba an harfi syartin wa fi'li syartin gitu. Jadi menggantikan posisi huruf syarat dan fi'il syarat itu secara secara istilahnya. Nanti coba dibuka lagi di sini ya di 45. Jadi di naunya tadi fi'il syarat dan fa'il syaratnya nggak di kolom nau berarti ya. Kalau kita sebut itu ya. Di sini. Nah, gitu kan ini syarat cuma saya tulis. Kanan ya. Tegak ya, Pak ya. Tegak itu semuanya syarat. Oke. Ya, gini Pak Musri, maaf.
tadi kami di grup itu satu tuh mencoba memberanikan diri karena ketemu pekan 45 yang 8 itu, amma itu. Jadi di naunya itu di kalimat itu kita tulis mulai dari amma itu sebagai fi'il syarat, lalu allazina amanu ya mausul silah berupa fa'il syarat. Nah, dia berwarna hijau ya kan? Kemudian dan itu mubtada warna kuning gitu. Enggak Ya kan? begitu penjelasannya. Coba dibaca di sini. Dan itu kalimat syarat jadinya. Iya, fi'il syarat itu maksudnya kalimat syaratnya gitu. Makanya ini harus pakainya. Jangan fi'il syarat. Kalau fi'il syarat jadi di kanan jadi ada dong fi'il fa'il gitu ya. Ini Nah, maksud pertanyaannya kemarin kita sempat diskusi ini mau ditulis di kiri mau di kanan kan begitu. Enggak, di kiri itu hanya penjelasan. Fi'il Penjelasan. syaratnya. Jadi ini kalaupun mau dibuang nggak apa-apa. Sudah diwakili oleh tulisan tafsil sebetulnya. Tafsil. Huruf Jadi syarat yang tafsil sudah cukup. Ini dibuang juga nggak apa-apa. Nah, ininya penting syarat seperti itu. Ya. Karena udah ada kita tulis aja di sorof Pak Musrif. Di kanan tetap seperti yang tertulis sekarang nih. Syarat mubtada fi'il fa'il. Tafsil ini artinya apa, Pak? Tafsil. Coba dibaca di 45677. Oh, gitu. Merinci. Nah, gitu aja lah. Oke, panjang mungkin menjelaskan. Oke. Tapi saya mau memberikan tambahan lah. Amma itu mesti masuk kepada jumlah ismiyah. Jadi masuk terhadap mubtada dan khobar. Dan khobarnya harus diawali dengan pak. Nah, jadi amma mesti masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi tidak masuk kepada fi'liyah. Jadi, nah, amma tersebut menggantikan posisi huruf dan fi'ilnya. Nah, setelah amma mesti masuk terhadap mubtada dan khobar. Itu tambahan dari saya. Agar kita dalam melatih membuat kalimat, agar kita tidak salah jika kita berlatih membuat kalimat. Andai kata kita berlatih membuat kalimat, setelah amma mesti mubtada dan khobar. Baik, nah ini menjawab juga Teh Yanti tadi. Ini mubtada dan khobar, gitu kan? Nah, tetapi di dalam penjelasannya ini sebagai fi'il syaratnya dan si khobarnya itu sebagai jawab syaratnya yang dimulai dengan Pak, gitu kan penjelasannya. Sehingga syarat dan jawab itu biasanya pakai bintik-bintik. Sementara mubtada dan khobar tidak pakai bintik-bintik. Itu pertanyaannya Teh Yanti tadi. Oleh karena itu jawabnya, ketika mubtada dan khobar di sini tidak ada bintik-bintik. Itu Pak Imron, setuju kan? Ya. Nah, tetapi ketika sebelah kiri, ini kenapa ada bintik-bintik? Karena bintik-bintiknya ada syarat dan jawab. Ini kebetulan memisahkan si mubtada dan khobar. Padahal Teh Yanti bilang tadi ini harusnya tidak ada gitu karena cerita yang sebelah kanan. Itu makanya saya bilang penjelasannya berikutnya. Untuk yang ini normal, ini yang betul. Untuk yang ini tidak normal. Karena ada si tafsil tadi begitu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi jadi digabung, gambarnya menjadi seperti ini. Yang bawah si syarat si jawabnya itu panjang ini tidak dipecah 3, tetapi jadi 1 si jawabnya. Maf'ul kaulnya sampai bawah. Di sini ada tamyiznya punya anak, punya cucu, cuma gambarnya nggak cukup. Pakai harusnya ini merah ya. Tapi tidak cukup, jadi saya buatnya kayak begitu aja. Fi'il, fa'il, hal, maf'ul bih dan terus. Gitu. Oke, ini memang paling berat menurut saya sih, paling berat ya, mentarkibnya. Waktunya saya kembalikan ke Pak Imron, masih ada beberapa langkah berikutnya. Silahkan Pak Imron. Oke, terima kasih. Tadi diperbaiki tadi. Selanjutnya, ini sebetulnya saya hanya membaca dari kesimpulan dibantu oleh Pak Fauzi kemarin, jadi alhamdulillah
Kesimpulan tarkib dan makna ayat ke-26 ini adalah bahwa Allah tidak segan membuat perumpamaan sekecil apapun. Jadi ya nyamuk, gitu ya, baudah tadi yang nampak remeh bisa dijadikan contoh. Hal ini menemukan bahwa segala ciptaan Allah besar maupun kecil memiliki hikmah dan tanda kekuasaannya. Walaupun kecil, dan itu kan kalau kita pikir bikin yang kecil kayak gitu dengan itu kan sangat sulit ya. Mungkin kalau ilmuwan baru bisa paham bahwa itu sangat sulit dan banyak sekali hikmahnya. Tapi kalau orang beriman nggak usah mikir jauh-jauh, langsung mengiman. Jadi mereka memahami perumpamaan ini sebagai kebenaran dari Allah. Kalau orang beriman semakin meneguhkan iman dan meyakini bahwa mereka suatu kebenaran. Tapi untuk orang kafir jadi malah meragukan. Tapi kalau orang kafir sebenarnya kalau dia berpikir, ya itu akan lebih mudah untuk menerima. Tapi ya namanya kafir itu kan tertutup ya. Jadi apa maksud Allah membuat ini malah artinya mengejek. Jadi fungsi perumpamaan dalam Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk sebagai hidayah dan juga sebagai pembeda, tergantung sikap kita memahami tentang perumpamaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sesungguhnya yang tersesat itu perumpamannya hanyalah orang-orang fasik yang melanggar perjanjian Allah dan keluar dari ketaatan. Inti pelajarannya adalah Al-Quran menggunakan bahasa perumpamaan agar manusia lebih mudah memahami hakikat kebenaran. Sikap hati menentukan orang yang mau beriman atau kafir. Jadi maupun kecil, besar, makhluk Allah itu sama bernilai tanda kekuasaan Allah. Sama-sama sebetulnya banyak hikmah dan sangat luar biasa kalau diteliti lebih detail. Tapi kalau kita hanya menyepelekan bahwa itu hanya makhluk kecil, nyamuk, nggak ada artinya. Tapi kalau diselidikan itu juga lebih luar biasa juga atau ahli-ahlinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya kira karena ini bahan diskusi sehingga untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu Pak Srif yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah doa penutup. Mohon Pak Fauzi untuk